Hai semuanya, bertemu lagi dengan kita di Pod Semopina SPMG PUPR bersama saya Muhammad Fatur Rahman dan dengan seseorang di samping saya yaitu Bang Ferry Timur Ardiansyah. Beliau ini Ketua KSPM di BUPR Gen 5 yang sekarang menjadi komisaris kami ya di Gen 7 ini. Oke, halo Bang Fer, gimana nih kabarnya? Udah lama sepertinya kita tidak berjumpa. Oke, alhamdulillah baik. Thank you nih udah diundang di podcast SPM di BUPR ini ya. Yang berapa juta sudah penonton ya? Ya 100 juta lah lebih lah. Oke. Terima kasih Bang Fer udah berkenan datang ya di podcast ini. Jadi kali ini kita mau bahas tentang KSPM. Apalagi nih Bang Ferry sebagai ketua KSPM Gen 5 ya, kita mau ngomong-ngomong santai aja tentang KSPM itu apa sih, terus pengalaman Bang Fer selama di KSPM ini gimana, terus tantangannya di KSPM ini gimana gitu ya Bang ya. Oke, mungkin kita langsung mulai aja ya. KSPM itu menurut Bang Fer apa sih? Oke, KSPM ya. Sebenarnya kalau secara keorganisasian KSPM itu kan sebenarnya UKM, kegiatan mahasiswa. Kegiatan mahasiswa. Ya, jadi sama kayak organisasi intrakampus lainnya, kayak BEM dan lain sebagainya. Cuma bedanya kita kalau KSPM tuh berbasis pada edukasi dan literasi pasar modal. Jadi KSPM itu diinisiasi oleh Bursa Efek Indonesia. Kalau nggak salah itu saya lupa sih tahun beberapa pertama kalinya, karena awalnya itu sebenarnya dia pojok bursa namanya. Terus kalau KSPM ya? Iya, bukan KSPM. Nah, jadi KSPM tuh panjangannya kan kelompok studi pasar modal, dan dia punya sekre yang namanya Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia. Jadi mungkin kalau teman-teman yang lain udah nggak asing nih, di universitasnya masing-masing sudah ada ya. Kalau di Palangga cukup sudah populer sih di setiap kampus ya. Ada, kalau saya ada sih KSPM-nya. Kayak di Muhammadiyah dan universitas lainnya. Ya, di IAIN juga ada. Ya. Oke, mungkin nih bagi teman-teman yang mungkin masih bingung ya, KSPM itu sebenarnya tingkat kampus gitu, UKM ya, bukan tingkat fakultas gitu, karena mungkin karena kita fokusnya di ekonomi ya, mungkin dikira di fakultas ekonomi. Sebenarnya semua bisa ya. Ya sebenarnya kita ya UKM ya, jadi unit kegiatan mahasiswa yang berbasis tingkat kampus gitu. Jadi teman-teman dari fakultas atau jurusan di luar fakultas ekonomi bisa nih gabung, karena anggota-anggota kita banyak juga ada yang dari pertanian, ada yang dari fisik, terus ada yang dari kedokteran, bahkan ketua kita dulu ada yang dari fakultas pertanian ya. Betul, ketika generasi 2. Ya, dari generasi 2. Jadi nggak terbatas teman-teman ekonomi aja, teman-teman yang mau atau pengen belajar tentang dunia saham juga boleh banget gabung dengan kita gitu ya. Oke, mungkin sejarah nih Bang Fer dari berdirinya KSPM di UPR ini gitu. Kalau sejarahnya mungkin sedikit bisa diceritakan. Awalnya itu sekitar tahun 2016. Makanya kalian sekarang kan udah masuk Gen 7 ya? Iya, Gen 7. Jadi hitungan pertama generasi satunya itu 2016. Nah, ditarik ke belakang sebelum 2016 sebenarnya itu yang sempat kita ungkit tadi. Jadi KSPM itu awalnya namanya pojok bursa. Jadi di setiap kampus tuh ada yang namanya pojok bursa, di mana di situ dulu masih dikelola oleh dosen-dosen ekonomi. Ya, karena dulu waktu di Kalimantan Tengah itu perpindahan kantor wilayah, karena dulu kalau boleh info juga di Kalimantan Tengah itu masih belum ada kantor perwakilan Bursa Efek Indonesia. Jadi dulu masih ngikut Banjar, ngikut Kalsel. Jadi mereka pun awal-awal pindah ke Kalteng itu ya sekitaran tahun 2016 berbarengan dengan ya. Jadi mereka sambil menggait untuk membantu literasi ini, mereka bekerja sama kampus. Nah, salah satunya itu ya dengan program pojok bursa itu. Nah, jadi awalnya dulu sejarahnya itu dikelola oleh dosen-dosen ekonomi. Salah satunya adalah direktur kita sampai sekarang kan Ibu Dr. Fitria Wisnakarina. Nah, beliau salah satu pendiri pojok bursa itu. Kemudian ketika sudah berjalan dan ternyata sebenarnya pojok bursa itu adalah organisasi yang dikelola oleh mahasiswa dan berubah menjadi KSPM GB. Nah, jadi setiap
semua di universitas tuh namanya jadi KSPMGB yang dulu jadi pajak bursa. Nah akhirnya ditariklah oleh dosen-dosen itu mahasiswa-mahasiswa yang menjadi pengurusnya. Jadi dulu masih belum ada open recruitment tuh, belum ada open public. Iya, sistem tunjuk. Jadi kayak anak-anak masnya dosen lah ditarik satu-satu. Jadi generasi 1 abang-abangan kita sebagai perintis itu ya hasil tunjukkan dari dosen-dosen kita yang dulu. Oke. Mungkin karena ini ya, karena baru Iya, membangun ya. baru merintis lah. Jadi mungkin teman-teman yang udah paham atau yang udah dipercaya sama dosen, yuk kita buat atau kita bangun sama-sama nih kayak gitu ya. Makanya dari situ barulah tercipta generasi 2 yang open tuh untuk semua mahasiswa dan seterusnya sampai sekarang. Jadi mungkin ya gen pertama bukannya nggak mau Iya. ya, mungkin Karena kita masih coba baru. bangun dulu gitu ya. Iya. Kita bangun Betul. dulu organisasinya, kita perbaiki dalamnya, sistemnya udah bagus, baru kita mulai rekrutmen orang gitu ya. Oke, terus pendapat pribadi dari Bang Ferry nih tentang KSPM itu gimana sih? Agak berat ya. Pendapat pribadi aja. Oke. Kalau sebenarnya kalau aku dari tahun 2000 awal masuk ya 2018 Nah, waktu itu semester 2 kalau nggak salah semester awal semester 2 itu udah masih maba ya? iya masih maba betul masih maba ya masih polos-polos masih botak-botak. Nah itu udah daftar karena ketika itu KSPM kan berarti itu ketika aku masuk Gen 3 jadi udah jalan 2 tahun. Nah, udah jalan 2 tahun tuh mereka udah sering sosialisasi tuh ke sekolah dan lain-lain. Nah aku tahu itu dari ketika aku SMK ada mereka sosialisasi terus tertarik nih kok ada organisasi yang berbasis edukasi dan berbasis keilmuan gitu. Makanya aku coba daftar bisa akhirnya keterima terus berproses. Jadi menurutku kalau KSPM tuh gimana tempat untuk mengembangkan diri sih lebih tepatnya, dan selain mengembangkan diri tentang kedisiplinan dan keorganisasian juga keilmuan, karena kita juga nggak melulu soal belajar belajar soal disiplin dan lain-lain, tapi kita juga belajar terkait dengan investasi dan lain sebagainya kan, dan itu terkait dengan jurusan itu sendiri. Nah jadi cukup berarti sih untuk menemani perkuliahan selama 4 tahun. BTW abang dulu jurusan apa ya? Kalau aku dulu akuntansi, jadi sangat relate ya mungkin. ya sangat relate lah. Jadi ya sangat membekas sih kalau bagi KSPM. Jadi kayak sudah keluarga sih, karena bisa dibilang rumah kedua sekre itu ya di sekre. Sering karena tidur di sekre. Iya bisa jadi sih ya sampai malam jam 1 baru pulang. Atau main PS gitu kan. Soalnya saya pernah dengar dulu sering ada teman-teman yang bawa PS-nya kita main juga gitu. Nah, itu salah satu cara juga biar pada ngumpul nih. Iya, asik itu sih. Ya, asik gitu. Dan kita nyantai juga gitu, nggak perlu Juga yang seserius. lain. Ya betul. Iya. Terus nih di KSPM ini Bang Ferry ini udah ngelakuin apa aja sih dari pengalaman Bang Ferry di KSPM ini? Gitu. Oke. Kalau aku pribadi awal masuk 2018 itu kan kebetulan waktu itu ditempatin sama mereka pengurus inti itu di divisi humas. Ya, hubungan masyarakat ya. Jadi awal-awal di situ ya karena nggak ada terlalu banyak teman ya yang ikut organisasi itu, jadi masih ngikut-ngikut aja. Cuma yang mungkin di 2018 itu yang menjadi ingatanku karena aku memberanikan diri untuk jadi koordinator lomba stock lab. Nah, jadi di situ agak menantang juga sih, anak baru, anggotanya yang udah senior nih. Jadi ya ada lika-likunya lah. Habis itu di tahun kedua kebetulan dan alhamdulillah waktu itu saya jadi bendahara, jadi pengurus inti. Dari bendahara di Gen 4 itu jadi bendahara, banyak kegiatan cuma terkendala Covid ya. Jadi ya, betul. Itu banyak matinya. Tahun berapa ya berarti? 2020 itu kan lagi marah-marahnya ya. Iya, lagi ini ya PPKM. Ya betul. Ya. Sedemikian proker yang wah-wah Ya. akhirnya terbatalkan kan. Jadi Ya, lebih ke kegiatan sosial sih. Kalau 2020 edukasi online juga, sosial, kita donasi dan segala macam. Nah di Gen terakhir dengan 5 ketika jadi ketua baru tuh sudah ada apa namanya perbaikan kan, sudah mulai membaik, udah mulai bisa lah. Iya. Sebutannya kegiatan terbatas. Iya, sudah ada bisa Sudah berkumpul bisa. dan lain sebagainya. Jadi banyak sih yang bikin kegiatan dan
puncaknya ya kita setiap tahun kan pasti ngadain investment celebration week ya, jadi Iya, kayak ICW ya. iya ICW, hari ulang tahun KSPM. Jadi Ya, di situ gitulah sebutannya. paling momentumnya dan paling terkesannya di situ sih mungkin. Kegiatan bergengsi Iya. untuk XPM ya. Oke, terus tadi kita sudah berbicara mengenai XPM itu apa, terus pengalaman Bang Per. Sekarang kita masuk ke tantangan nih. Berat ya. Lumayan berat. Tapi ya mungkin setiap organisasi pasti punya Iya, tantangannya betul. tersendiri ya. Dan ini aku mau nanya dari tantangan buat Bang Fer sendiri nih. Entah itu dari game 3 ya. Ya. Dari game 3 selama awal menjadi anggota, terus ditunjuk menjadi bendahara di game 4, kemudian di game 5 menjadi ketua gitu. Nah, itu tantangannya gimana sih Bang Fer? Oke. Mungkin agak singkat aja ya. Kalau Ya. Gen 3 itu awal-awal anggota humas itu ya karena kita jadi anggota yang masih ngikut manajer divisi ya. Ya. Mungkin kalau di Gen 3 tantangannya yang ketika dipercaya jadi koordinator lomba stop loss itu sih. Jadi kayak kita punya tanggung jawab untuk mencari peserta, tanggung jawab untuk gimana acaranya, terus dekorasi dan juri, terus mengkoordinir teman-teman untuk bisa menjadi game master yang baik dan Ya. perlombaan berjalan dengan kondusif, tidak ada protes dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah waktu itu diikuti oleh 98 orang kalau nggak salah ya. Dari Banjarmasin juga ada ikut waktu itu, dari Itu tingkat apa Bang? kami bikin tingkat region sih. Jadi dari Kalimantan ya di luar Kalimantan Tengah juga boleh ikut. Enggak, maksudnya apakah itu Umum. Oh, umum. Tapi khusus mahasiswa dan SMA aja sih. Oh, Umum mahasiswa terbatas ya, gitu. umum terbatas. Oh, iya, iya. Yang penting dia siswa dan mahasiswa bisa ikut. Nah, Tetap digabung atau beda? Digabung. Wah, digabung. karena kan sistemnya itu game bukan keilmuan yang Iya sih. jadi game strategi aja sih. Cuma game strategi aja Iya, kan. stop loss. Oke. Nah kalau di Gen 4 itu ketika jadi bendahara ya struggle-nya sih bareng sama tim inti ya untuk gimana caranya bikin kegiatan bisa tetap terlaksana di era COVID. Nah itu sih agak berat juga sih. Jadi sama-sama dengan teman-teman gimana kita kampus aja di lockdown ya. Kampus di lockdown, sekolah di lockdown, semua di lockdown, tempat ibadah di Lockdown, lockdown, ya. semua PPKM ya waktu itu. Iya, nah tapi cukup bangganya adalah ketika itu ketuanya adalah Bang Diru kalau saya, ketuanya Bang Diru dan wakilnya Kak Prina. Di situ kami tetap optimis bikin kegiatan lomba trading. Jadi kalau kita di KSPM GBBR kan kita ada punya brand sendiri terkait dengan lomba BOTC namanya kan. Iya, BMTC. Borneo Online Trading Competition. Nah, jadi di situ di mana teman-teman KSPM lain se-Indonesia itu kan sama nih kayak kita nih, sama-sama beradaptasi dengan situasi Covid itu. Nah, di mana ketika itu tidak ada lomba tuh. Jadi kan mereka bingung nih. Sama sekali. Iya, tidak ada lomba sama sekali karena yang di mana BOTC kan harus datang ke tempat kan, presentasi, terus kita harus mempertanggungjawabkan apa yang kita tradingkan untuk menentukan siapa yang juara kan. Tapi ketika itu optimis untuk bisa terlaksana. Jadi akhirnya waktu itu Bang Riru inisiatif untuk berkonsultasi dengan bursa dan anggota bursa juga gimana caranya semuanya bisa dilaksanakan dengan online. Nah, akhirnya waktu itu kalau nggak salah mungkin bisa kita klaim lomba online pertama semua full online pertama mungkin dilaksanakan dengan KSPM GBBR. Baru itu yang lainnya bisa ikut ya, ada lagi kayak dari Unlam, dari UNES bermunculan yang full online semua. Jadi presentasinya online. Padahal waktu itu kan kita Zoom aja belum familiar ya. Zoom belum. Masih belajar sih. Ini apa sih? Iya, betul. Soalnya kan 2020 Iya. kan masih awal-awal Covid tuh. Google Meet segala macam. Jadi Zaman-zaman ini apa libur 2 minggu Iya, jadi 2 betul. tahun. Ya kan gitu. nah, waktu itu berarti Gen 4-nya itu masih bisa lah kita laksanain BOTC tingkat nasional yang diikuti oleh Universitas Indonesia dan terlaksana alhamdulillah lancar. Di pengumumannya itu kita live IG bahkan karena Live IG? iya live IG aja kan biasanya kita bikin acara terus seremonial gitu acara kan formal gitu. gitu lainnya itu cuma live IG karena ya keterbatasan sih. Betul, karena kita ini ya kaget juga sama Iya, betul. perubahan. Tapi ya Ini ya perubahan apa namanya? Perubahan habit lah sebetulnya. Iya, betul. Yang pertamanya habit kita offline, Iya. kegiatan offline, kuliah offline, sekolah offline, sekarang tiba-tibanya kaget lagi awal 2020 kan kita sudah mulai masuk Covid di sini, jadi semuanya
terpaksa menerapkan habit baru dan mulai beradaptasi lah gitu kan. Betul. Betul. Ya, itu jadi cukup bangga juga di Gen 4 itu bisa tetap bisa bertahan lah, nggak yang Ya. bubar dan sebagainya. Nah, terus untuk yang Gen 5 itu udah mulai ada perbaikan kan untuk kebijakan pemerintah juga udah Sudah dikurangi mulai ya ketat PPKM lagi lah. iya udah nggak terlalu ketat lagi lah, jadi dikembalikan lagi nih marwahnya KSPM untuk bikin kegiatan-kegiatan yang tingkat nasional dan sebagainya. Nah, waktu itu kan lagi populernya apa sih, virtual Zoom yang jadi kita bikin virtual Zoom yang seminar nasional waktu itu, dan alhamdulillahnya waktu itu bisa dihadiri oleh Komisaris Bursa Efek Indonesia Pak Pandu. Wow. Yang mungkin teman-teman bisa lihat di podcastnya Deddy Corbuzier ya. Pernah 2 kali tuh beliau datang di pernah 2 kali datang di podcastnya Deddy Corbuzier bahas tentang kripto dan pasar modal. Nah, alhamdulillah kita juga bisa mendatangkan beliau melalui virtual Zoom dan juga Kepala Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan. Nah, yang terakhir itu juga Bapak Ganjar Pranowo yang membahas soal investasi daerah. Nah, yang dihadiri oleh kurang lebih 500 lebih sih di YouTube dan di Zoom waktu itu. Nah, jadi tapi itu cukup juga sih, cukup penuh dengan tantangan dan lika-liku untuk jelas itu. Pasti jelas, apalagi untuk kegiatan sebesar itu diperlukan effort yang juga lebih gitu kan. Dan yang pasti kan kita juga perlu manajemen waktu karena kita juga kuliah dan kita belum lagi tugas dan lainnya kan. Ada juga mungkin yang kerja kan. Iya, jadi kita harus memprioritaskan skala prioritasnya mana dan mengkoordinir anggota-anggota juga supaya bisa saling memberikan kontribusi secara maksimal sesuai dengan kapasitas mereka. Itu sih tantangan kalau di Gen 5 lebih, kalau pribadi ya Gen 5 lebih kompleks sih tantangannya karena kita punya tanggungan yang lebih besar karena kalau Gen 4 kan masih ngikut ketua, masih ada ketua masih megang uang lah. Anda bendahara ya. Iya, pertanggungjawaban uang aja. Kalau sekarang semuanya. Iya, kalau ketua uang iya, semua iya, anggaran dan lain-lain. Anggota iya juga. Iya, kan. semua. Dan Gen 5 itu walaupun dia virtual Zoom cukup banyak biayanya yang perlu diketahui. Jadi banyak kayak kita bayar vendor, kita bayar hadiah dan surprise door prize dan lain sebagainya. Tapi syukurnya waktu itu banyak sponsor yang mau bantu KSPM di BUPR karena ya mungkin dan akibat kerjasama dan juga kontribusi semua anggota tim KSPM di BUPR waktu itu. Oke. Sangat berat ya tantangannya, saya lihat ya. Setiap gen ada tantangannya pasti ada tantangan tersendiri di awal dari waktu jadi bendahara. Kan awal COVID ya, susah buat kegiatan terbatas. Di 2021 itu mulai perubahan hidup lagi gitu kan. Oke, kita lanjut ya. Perbedaan nih sebelum sama sesudah Bang Ferry di sini ya, di KSPM itu gimana sih? Ini kayak before after ya? Before after ya. Oke. Mungkin kalau boleh sharing buat teman-teman, mungkin kalau aku dulu nggak ikut KSPM mungkin nggak bisa selancar ini nih ngomong di depan kamera, di depan teman-teman semuanya. Jadi salah satunya yang bikin beda before afternya ya itu sih, karena dulu jujur sebelum ikut KSPM itu jadi mahasiswa kupu-kupu ya, kuliah pulang. Terus jadi mahasiswa yang agak nolep, takut ngomong, takut berpendapat, takut mengungkapkan isi pikiran. Sebenarnya benar sih kata ada orang bilang gini, sebagus atau sepintar dan secerdik apapun ide kita, kalau nggak bisa menyampaikan sama aja bohong, percuma. Ya. Bahkan mungkin kalau misalnya udah di dunia kerja kan, iya betul. Lu ngomong apa sih? Iya betul. Kata atasan gitu kan. Gago ya. Gago. Idenya bagus kok, penyampaiannya. Jadi nggak nyampe gitu. Betul. Jadi itu sih ya paling pentingnya ya belajar public speaking, karena setiap organisasi pasti ada ya hal itu. Jadi kita untuk belajar berkomunikasi, belajar untuk bersosialisasi juga. Nah, itu yang pertama. Yang kedua mungkin lebih ke ilmuwan ya, karena saya kebetulan selaras dengan jurusan. Jadi kalau di KSPM itu apa yang dipelajari di kuliah di KSPM lebih dipelajari lagi. Betul. Jadi kalau teman-teman mungkin jurusan yang sama, akuntansi ataupun mungkin ekonomi lah, pasti ada tuh mata kuliah pasar modal. Jadi bakal lebih membantu. Iya betul. Jadi ketika kita di situ terlihat lebih
lebih punya wawasan ya. Ketika presentasi gitu kan maju, Iya. seolah-olah jadi dosen gitu. Jadi itu jadi poin plus juga sih. Iya, Jadi poin teman-teman plus. yang ikut KSPM jadi lebih tahu soal pasar modal dan sebagainya ketika kita udah di perkuliahan, gimana mungkin perkuliahan tuh lebih ke textbook ya, lebih ke teori dan lainnya. Iya. Kita udah ke praktek nih. Heeh. Jadi mungkin bisa dibilang satu langkah lebih di depan lah anak-anak KSPM itu. Jadi ketika dosen menjelaskan, dosen memberikan pertanyaan dan lain sebagainya, KSPM, anak-anak KSPM bisa lebih menonjol. Makanya ada tuh kata Bu Fitria ya, anak KSPM itu kayak dilihat beda itu sama dosen. Jadi kalau kita jadi anak KSPM ada sedikit beban ya. Sedikit beban. Dikira lebih pintar padahal ya belum tentu. Iya, mungkin ya terlihat Iya. gitu kan. Nah jadi mungkin itu sih keilmuan. Terus yang ketiga lebih ke belajar manajemen waktu karena kalau kita kuliah ya prioritasnya kuliah aja betul kan ya. Tapi kalau kita punya organisasi kita bisa membagi yang mana yang lebih penting terus untuk koordinir juga waktu yang kita punya karena nanti kalau kita di dunia kerja tuh pasti kebantu banget sih karena yang awalnya mungkin job desknya 1 jadi 2, 3, 4, 5 mungkin itu Kita nggak ada yang tahu. iya ada yang tahu jadi mungkin itu sih kalau apa yang buatku beda sebelum dan sudah di KSPM sebenarnya masih banyak hal yang lain cuma mungkin yang paling spesifik itu sih. Ya, pesan-pesannya nih sama di KSPM gimana Bang Fer? Oke, kalau kesan-pesan sih banyak sih ya. Maksudnya mungkin singkat aja kalau menurutku kesannya itu banyak banget hal-hal yang tak terduga yang sudah direncanakan tapi ternyata tidak semulus yang kita bayangkan itu. Tapi sebenarnya itu malah buat jadi pelajaran buat kita untuk menghadapi masalah-masalah yang Betul. terjadi di kehidupan kita sendiri nih. Gimana sih cara kita Iya. handle-nya kan cara mengatasi Iya, betul. menghadapi juga. Nah itu dan yang paling terkesan menurutku adalah ya ketika di Gen 5 sih karena di situ bener-bener penuh banyak hal-hal yang tak terduga nih dari awalnya mungkin dananya kurang waktu itu terus ketika waktu itu narasumbernya nggak confirm jadi Nah, ya. waktu itu yang paling pertama justru Pak Pandu yang confirm mungkin karena beliau sudah familiar ya dengan dunia digital dan dunia online karena sering diundang juga di acara-acara. Nah jadi waktu itu alhamdulillahnya beliau sudah konfirmasi duluan nih di tanggal itu. Oke, bisa katanya. Setelah itu baru dari pihak OJK-nya. Nah yang terakhir itu dari Pak Ganjarnya karena mungkin ya kita tahu lah sibuknya gimana beliau kan. Jadi di situ yang paling berkesan banget bisa berhasil mengundang beliau dan penuh dengan perjuangan juga sih. Sampai kalau nggak salah itu hampir 4 jam. Hampir 4 jam baru Iya, jam tengah malam acaranya pagi itu. Wow. Acaranya jam 8 baru confirm waktu itu sekitar jam 12-an. Jadi kami waktu itu di waktu itu acaranya di kantor OJK Kalteng. Jadi kita minjem aula OJK untuk jadiin studio virtualnya. Nah, di situ kami ngumpul menungguin kabar nih gimana kalau Pak Ganjar nggak ada gantinya siapa gitu kan. Iya, betul. Nah, jadi itu etiknya dan terkesan banget sih di Gen 5 itu. Jadi akhirnya waktu itu di detik akhir ajudannya ngabarin kalau Pak Ganjar bisa dan alhamdulillah jadi semua bisa berjalan lancar karena bingung sih kalau nggak ada jadi kan kayak kepotong kan karena Pak Ganjar waktu itu di posisi kedua jadi setelah Pak OJK kepala dari OJK terus Pak Ganjar baru Pak Pandu jadi kalau Pak Ganjar nggak ada jadi kosong tengahnya waktunya. Ya bingung lagi. Iya. Apalagi sudah hari H sudah. Iya, anggap aja sudah hari H sih berapa menit lagi udah hari H ganti hari Mau ngapain kita? betul itu sih yang paling terkesan mungkin kalau pesannya ya mungkin bagi teman-teman atur untuk sebagai pelanjutnya nanti untuk lebih semangat lagi dan jangan mudah menyerah kalau dihadapi dengan situasi-situasi yang mungkin sulit nih mungkin kita menyerah tapi padahal Tuhan tuh sebenarnya nggak menyerah sama kita mengendorkan harapan itu sih yang paling berkesan. Terakhir nih Bang Fer, potensi anggota untuk jenjang karirnya KSPM ini gimana nih? Karena kan KSPM ini fokusnya ke pasar modal, Ya, saham dan lain-lain gitu kan. Nah, potensinya gimana kira-kira? Betul. Oke, sebenarnya potensinya tinggi banget sih ya. Karena kalau kita mungkin boleh belajar dengan organisasi lain, mungkin lebih belajar soal public speaking dan keorganisasian, disiplin dan lain sebagainya. Ada juga sih yang keilmuan, cuma kalau di KSPM punya peluang kerja justru. Nah, jadi
buat teman-teman KSPM yang buat teman-teman yang belum masuk KSPM nih bisa Boleh banget nih. join ke KSPM dengan tujuan apa namanya menaruh jenjang karirnya di dunia pasar modal. Ya, Karena pasar modal juga punya industrinya sendiri kan. Iya. Nah, betul. Jadi kayak mungkin nggak jauh-jauh nih alumni KSPM nih banyak nih yang Banyak. meneruskan ke dunia pasar modal Banyak kayak Bang sekali. Riru. Bang Riru sekarang jadi apa namanya di AB ya kan, di anggota bursa di KISI, Betul. Korean Investment Sekuritas Indonesia. Nah, beliau tuh yang megang wilayah Kalimantan Tengah di sini tuh. Nah, terus kayak dulu sempat juga generasi 2 Bang Lima Fajar Ramadan, beliau dikerja di Pintraco Sekuritas. Wow. Terus ada juga banyak deh kayak Bang Suranta juga di Ajaib Sekuritas. Jadi sebenarnya pasar modal itu kan industri juga ya, industri apa namanya kerja juga. Jadi kita bisa kerja di pasar modalnya, di Bursa Efek Indonesia, kita bisa kerja di anggota bursanya, di perusahaan-perusahaan anggota bursa, bisa kerja di OJK, kan juga OJK ada tuh pengawasan bagian pasar modal. Nah, bisa jadi poin plus juga kalau kita punya pengalaman di KSPM. Jadi setidaknya oh nih anak udah punya pengalaman, udah punya prakteknya ketika Iya. jadi mahasiswa. Itu sih, jadi peluangnya sangat tinggi. Oke, kita lanjut nih. Tadi kameranya mati ya. Oke, tadi sampai potensi anggota ya. Oh ya. Oke, boleh dilanjut Bang Fer untuk potensi dari jenjang karirnya orang yang masuk di KSPM nih kira-kira gitu. Ya, thank you. Mungkin tadi sampai mereka punya nilai plus ketika mau apa namanya menjajaki karir di pasar modal ya. Tapi sebenarnya nggak cuma pasar modal nih, nggak cuma terkait dengan industri pasar modal. Jadi semua industri keuangan ataupun non keuangan ketika kita kerja itu diwawancara itu sebagai penentu tuh pengalaman organisasi, dilihat nih, oh nih calon pekerja ini aktif nggak sih selama dia menjadi mahasiswa gitu. Contohnya ini banyak nih, kalau mungkin Faktor pasti kenal ya, kayak si Natasya yang satu angkatan dengan tuh sekarang di Bank BCA, terus kayak Bang Maem itu Gen 4 adalah itu di Bank BRI, terus ada juga yang di Bank Mandiri, Kak Aulia di Gen 1, dan masih banyak lagi sih teman-teman alumni-alumni KSPM yang bekerja di perusahaan-perusahaan yang cukup tinggi ya, benefitnya yang cukup terkenal gitu. Itu karena pernah cerita juga mereka itu ketika wawancara interviewersnya itu tertarik banget nih mendengar pengalaman ketika mereka bercerita soal KSPM dan lain sebagainya. Dan selain itu juga ya, selain kerja dan potensi karir setelah lulus ya, untuk mendapat beasiswa juga cukup menjanjikan loh untuk teman-teman KSPM, teman-teman mahasiswa yang mau ikut KSPM, karena beasiswa kan untuk menuntut mahasiswanya itu aktif ya. Kayak contoh kayak beasiswa Jarum dan lain sebagainya, beasiswa yang dari pemerintah ataupun dari swasta, itu kan pasti ada proses rekrutmen, wawancara dan tes dan lainnya kan. Nah, ketika wawancara ditanya kamu aktifnya ngapain di mahasiswa, nah itu bisa tuh kita menceritakan soal KSPM, dan banyak teman-teman kakak-kakak yang sebelumnya yang anggota KSPM mendapatkan beasiswa karena mereka aktif di KSPM gitu. Jadi cukup menjadi poin plus yang Sangat menjanjikan. Iya, betul. Aktif di KSPM karena nggak ada ruginya juga sih. Iya, betul. Apalagi selain di samping teman-teman dapat potensi karir yang bagus ya, teman-teman juga bisa belajar saham atau mungkin tertarik dengan saham, bisa jadi kan belajar mulai beli saham atau trading, dapat untung ya kan. Nah gitu, selain banyak lah benefitnya dan potensi yang bisa teman-teman dapatin ketika bergabung di KSPM ini. Oke, mungkin itu pertanyaan yang terakhir ya. Nggak terasa ya. Bang Ferry, mungkin closing statement nih dari Bang Ferry. Oke. Pertama-tama sih makasih banget nih udah diundang. Kami yang makasih karena telah jadi celah konten kamu. Oke, jadi makasih udah diundang, walaupun udah jadi alumni tetap menjalin silaturahmi itu pasti masih bagus banget sih KSPM. Makanya itu nilai selain keorganisasian dan keilmuan, kekeluargaan KSPM itu juga baik banget gitu. Terus mungkin closing statementku ya buat teman-teman yang mungkin belum masuk ke KSPM, coba deh ikutin dan follow ataupun
scrolling dan kepoin IG KSPM ya, untuk kegiatan dan lain sebagainya. Dan buat teman-teman KSPM tetap semangat untuk kontribusi dan inovasi kegiatan buat ataupun prestasi-prestasi, karena yang kulihat di Gen 7 ini penuh prestasi ya, banyak banget juara iya, juara entah tingkat provinsi ataupun nasional banyak tuh. Nah jadi buat teman-teman mahasiswa ataupun mungkin butuh tempat atau wadah untuk menuangkan pikiran dan menuangkan keilmuannya untuk menjadi tempat gimana caranya kita berprestasi di bidang ekonomi ataupun investasi ya, bisa banget nih KSPM. Dan pesanku sih cuma satu sih, jadilah kita pelopor di lingkungan kecil kita dulu. Jadi kita bisa belajar investasi yang benar tuh kayak gimana, investasi yang aman tuh kayak gimana, utamakan 3L, legal, logis, dan 2L, legal dan logis. Nah jadi kita bisa mengedukasi orang-orang sekitar kita, kayak orang tua kita sendiri, kakek nenek, paman, bibi, dan adik-adik. Iya, yang sering mungkin kena embel-embel penipuan ya, kayak investasi bodong dan lain-lain, sering banget. Nah jadi fungsi dan utamanya kita belajar investasi ya, kita supaya tahu sih basicnya investasi yang aman tuh yang kayak gimana sih, karena itu bisa jadi bumerang sendiri buat nggak cuma buat masyarakat umum tapi juga untuk lingkungan kecil kita. Jadi semoga teman-teman bisa menjadi pelopor untuk menyebarluaskan edukasi dan literasi yang baik dan benar dan bermanfaat untuk bangsa dan negara. Luar biasa. Oke, mungkin teman-teman cukup sampai di sini dulu ya podcast ngopi KSPM kita pada kali ini, karena udah lumayan panjang juga ya kita ngomong. Nggak terasa ya? Mungkin semoga di lain kesempatan kita bisa bertemu lagi, entah di podcast ngopi lagi atau di konten yang lain lagi ya. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah meluangkan waktu untuk menonton atau mendengarkan podcast kami. Sampai berjumpa di podcast selanjutnya dengan saya Ahmad Fatur Rahman dan Bang Ferry di sebelah saya. Terima kasih. Dadah. Oh iya, episode berapa lu nggak ada ngucapin? Astaga.